Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Kelompok kami terdiri dari Alvita Ratnadwita, Iriana Anjani, Indah Syatriani, dan Ika Ayu Pratiwi. Sebelum memulai materi, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Ada luwak makan kopi, selalu ada di kala sepi. Salam sapa dari kelompok kami untuk semua yang ada di sini. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu data? Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya atau reliable, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Menurut Mills, data adalah fakta mentah, observasi, atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Dan menurut Syafrizal Helim Situmorang, data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan pada suatu objek. Kalian tahu nggak sih, jenis-jenis data itu apa aja? Nah teman-teman, pada bagian yang tertampil di layar, data itu sendiri terbagi menjadi dua. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak pada slide selanjutnya. Data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. A. Data primer. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian. B. Data sekunder. Apa sih data sekunder itu? Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi, penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti, dan biasanya diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan dapat diterima dalam bentuk jadi, seperti diagram, grafik, dan tabel. Jenis data berdasarkan sifatnya. A. Data kualitatif. Apa sih data kualitatif itu? Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka. Biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Contoh data kualitatif. Yang pertama, kuesioner tentang tingkat kepuasan di suatu rumah sakit. Yang kedua, kualitas pelayanan hotel. Yang ketiga adalah para ilmuwan mengalami kesulitan membuka bisnis karena mereka tidak memiliki modal. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban yang rigid berupa angka. Data kuantitatif ini bersifat objektif sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkannya dengan sama. Contoh, umur Rudi 20 tahun, tinggi badan rata-rata di kelas A adalah 172 cm. Suhu di kota Jakarta mencapai 37 derajat Celcius. Pendapatan per kapita Indonesia mencapai 20 triliun dan sebagainya. Jenis data berdasarkan sumbernya. Data internal adalah data yang diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat dilakukan suatu penelitian. Contoh, kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan, tingkat kepuasan karyawan di suatu institusi. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi atau tempat yang dilakukannya suatu penelitian. Data eksternal ini biasanya digunakan sebagai pembanding antara organisasi lain dengan organisasi yang bersangkutan. Contoh, data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS, data penjualan produk perusahaan lain,
jumlah siswa di sekolah lain. Apa saja sih jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya? A. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang diambil pada satu periode waktu tertentu sehingga ia membutuhkan data di waktu lain jika ingin melakukan perbandingan. B. Data berkala. Data berkala adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Data ini nantinya akan diamati pola perubahannya dari periode ke periode. Pola perubahan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan atau mengambil sebuah keputusan. Data berkala dapat diambil setiap hari, minggu, bulan, triwulan, atau setiap tahun. Contohnya adalah 1. Data impor beras Indonesia tahun 2010 sampai 2020. 2. Jumlah penjualan per hari selama bulan Agustus 2019. 3. Hasil pertanian setiap bulan selama tahun 2019. Jenis teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. A. Wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera, perekam suara, alat tulis, dan lain sebagainya. B. Wawancara tidak terstruktur. Lain halnya dengan wawancara tidak terstruktur, biasanya peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan panca indera. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada participan observation dan non-participan observation. A. Participan observation. Pada participan observation, peneliti itu terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang sedang diamati. B. Non-participan observation. Sedangkan non-participan observation, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses observasi. Angket atau kuesioner. Metode pengumpulan data berikutnya adalah angket atau kuesioner. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada sejumlah responden yang dijadikan sampel pada suatu penelitian. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada kuesioner terbuka. Pada kuesioner terbuka, responden diberikan kebebasan untuk menjawab kuesioner. Yang kedua, ada kuesioner tertutup. Sebaliknya, pada kuesioner tertutup sudah disediakan pilihan jawaban untuk dipilih sesuai dengan kondisi responden. Dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa autobiografi, surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dalam menyusun kuesioner penelitian. Pada saat melakukan penyusunan kuesioner, dibutuhkan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama, menelusuri pertanyaan penelitian penting bagi peneliti untuk memahami dengan saksama tentang rumusan pertanyaan dari penelitian yang dilakukan. 2. Menentukan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ketiga, membuat kuesioner yang terstruktur. Di antaranya ada identitas, karakteristik, dan responden penelitian. Keempat, membuat penjelasan atau pertanyaan lanjutan dari kuesioner. Melakukan uji coba kuesioner. Uji coba kuesioner ini dibutuhkan ketika kita ingin menguji seberapa baik kuesioner yang telah kita buat.
Apakah pertanyaan di dalamnya relevan dengan karakteristik responden atau apakah terdapat kata-kata yang mengandung ambiguitas dalam kuesioner yang dapat membuat responden salah paham? Pada tahapan uji coba kuesioner, biasanya juga akan dilakukan sebuah survei di lapangan yang bertujuan untuk memperbaiki isi dari kuesioner sebelum disebarkan ke lokasi lain yang akan menjadi daerah tujuan penelitian. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.